hari ini saya mengunjungi 3 instansi penting di Jakarta. Tadi jam 9 lebih kurang saya ke Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian sekitar jam 11 saya di Bawaslu RI. Sekarang saya ada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa saya terbang dari Kalimantan Selatan untuk mengunjungi 3 instansi itu? Karena di OJK tadi saya melaporkan adanya dugaan tindak pidana perbankan. Jadi saya hanya bisa memberikan garis besarnya saja bahwa ada berbagai macam, misalnya penyaluran kredit yang nilainya ratusan miliar yang tidak sesuai dengan aturan-aturan perbankan. Paling sederhana biasanya kemudian disalurkan kepada afiliasi bisnis yang ada di Kalimantan Selatan. Maaf, saya tidak bisa lebih detail karena teman-teman paham kalau terkait dengan tindak pidana perbankan ini memang ada kerahasiaan yang saya tidak bisa sampaikan secara lebih terbuka. Yang kedua, tadi saya sebagai pasangan calon gubernur di Kalimantan Selatan melaporkan 2 dugaan tindak pidana dan pelanggaran administrasi terkait penyelenggaraan atau pemungutan suara ulang di Kalimantan Selatan. Jadi kalau teman-teman mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, akan ada PSU, pemungutan suara ulang di 7 kecamatan di Kalimantan Selatan. Kami melaporkan 2 hal. Pertama, adanya tindak pidana politik uang yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Setiap hari dilakukan dan sudah dilakukan. Kami juga khawatir akan dilakukan menjelang 9 Juni. Jadi tadi kami laporkan dugaan tindak pidana politik uang itu yang secara seksual. Yang kedua, kami juga melaporkan dilibatkannya aparat desa, kepala desa atau lurah, dan juga RT di masing-masing wilayah yang akan melaksanakan pemungutan ulang. Ini tidak benar karena harusnya aparat pemerintah itu netral. Jadi 2 hal itu tadi sudah kami laporkan ke Bawaslu Republik Indonesia. Kami minta agar diperiksa dan dilakukan langkah-langkah penegakan hukum yang tegas dan efektif. Yang ketiga, kami datang kemari ke KPK untuk beberapa hal. Pertama, di tahun 2019 rekan kami Pak Haji Dhani, beliau sudah pernah melaporkan tentang dugaan tindak pidana korupsi terkait penghijauan. Nilainya berapa, Pak? Sekitar 30 miliar. Tidak terlalu besar untuk ukuran yang sekarang triliunan, tapi tetap itu hanya salah satu. Dan setelah berjalan sekarang 2021, berarti lebih kurang 2 tahun, kami tadi memasukkan surat menanyakan bagaimana perkembangan. Di Kalimantan Selatan banyak sekali juga tindak pidana korupsi. Saya sebutkan beberapa saja. Satu, ada wilayah yang namanya Siram, Gunung Mawar. Itu wilayah yang harusnya sepengetahuan kami adalah untuk hutan lindung, tetapi dialihfungsikan menjadi wisata, dimiliki oleh pihak-pihak yang terkait dengan penguasa di Kalimantan Selatan, dan kemudian fasilitasnya luar biasa. Bahkan tempat yang sepi itu masjid dengan nilai 12 miliar, 12,9 miliar yang dipertanyakan buat apa. Ada berbagai macam lah korupsi yang lain. Tadi saya sebutkan dari beliau beberapa, saya bilang jangan terlalu banyak. Intinya, kenapa teman-teman kami datang sekarang? KPK itu pernah mengatakan bahwa wilayah yang kaya sumber daya alam itu cenderung tinggi biaya politiknya, dan kalau tidak hati-hati tinggi juga korupsi politiknya. Nah, kami sudah melihat dan khawatir dengan dugaan tindak pidana perbankan. Kami laporkan ke OJK.
curhat dan juga menjadi korban dugaan tindak pidana pemilu. Karena itu kami laporkan pidana money politik dan juga pelibatan aparat kepada Bawaslu. Dan kami sudah melaporkan dan menagih laporan itu terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kalimantan Selatan. Dan kemudian satu lagi, dugaan tindak pidana perpajakan. Kalau teman-teman ingat, kekuatan di Kalimantan Selatan itu salah satunya afiliatif dengan dugaan tindak pidana penggelapan pajak yang kasusnya sedang ditangani oleh KPK. Jadi Kalimantan Selatan adalah contoh bagaimana kekayaan alamnya, sekarang terutama batu bara, itu menghadirkan kekuatan-kekuatan bisnis yang biasanya affiliated, terkoneksi dengan kekuatan politik, bahkan tidak jarang juga terafiliasi dengan oknum aparat, yang menyebabkan Kalimantan Selatan adalah contoh bagaimana kita harus memperjuangkan wilayah yang bebas korupsi, dan sekarang itu sedang kami perjuangkan dengan menjaga pemilihan gubernur yang jujur dan adil. Sekali lagi hari ini saya menegaskan bahwa kalau tidak hati-hati, maka oligarki tambang yang koruptif itu bisa menghadirkan tindak pidana perbankan, tindak pidana pemilu, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana perpajakan. Itu semua harus kita hentikan, dan karenanya saya hari ini ketika Bawaslu dan KPK. Sudah teman-teman, nanti saya juga minta teman-teman untuk memberikan sertifikat yang bertulis, barangkali juga ada profilnya sudah lebih gampang, tapi kalau tidak itu yang sampaikan pada sore hari. Jika ada pertanyaan, barangkali cukup.